Assalamualaikum Pak Tamrin. Waalaikumsalam, Bu Oh Rachel. iya, Ketemu sudah kembali. selesai mengajar ya Pak ya? Alhamdulillah baru saja selesai dan Eh, langsung menuju ke kamera ini. oh iya, Sampai apa ya? Sampai penasaran ini sudah penasaran sekali karena iya, kita udah lama nggak ketemu. iya. Gimana? Tapi Ada yang bisa saya bantu ini, Bu Rachel? iya Pak, tapi mohon maaf ya Pak sebelumnya ya saya mengganggu waktunya Bapak ini capek-capek mengajar harus mendengarkan cerita dari saya. Pokoknya oke buat Bu Rachel, nggak masalah. Eh, Oke Pak, begini Pak, saya itu ada sedikit problem lah di sekolah saya terkait dengan peserta didik. Nah, saya itu bingungnya itu begini, anak ini kan sudah lama banget ya tidak masuk sekolah. Nah, sejak awal tahun ajaran baru itu cuman baru-baru ini apa masuk beberapa hari saja. Nah, kemudian ortunya itu izin, orang tuanya izin dengan alasan anak itu sakit, namanya Mbak Giona. Mbak Giona ini sakit. Nah, setelah beberapa hari, Mbak Giona ini kan nggak masuk sekolah lagi. Nah, terus ini kemarin waktu ada acara 17-an itu, kebetulan kan kita ada di sekolah kan ada kegiatan ya, kegiatan 17-an, ada lomba-lomba begitu. Nah, Mbak Giona ini masuk. Nah, masuk dia semangat banget. Dia ikut lomba, dia semangat. Nah, setelah itu dia nggak masuk sekolah lagi, jadi cuma masuk sekolah itu. Nah, itu kan bingung ya Pak. Loh, ini ada apa dengan anaknya? Kok sepertinya kemarin itu kelihatannya sehat-sehat banget begitu. Waktu dia mengikuti lomba, dia sangat semangat. Dia ini juga sama teman-temannya juga oke-oke, dia enjoy begitu. Tapi kok ini dia itu dari tanggal 17 itu ya dia nggak masuk sekolah lagi. Begitu, saya jadi bingung, saya itu mikir apa ada masalah dengan saya atau dengan teman-temannya atau mungkin dengan yang lain, begitu Pak. Jadi galau gitu loh Pak, saya itu. Oh iya. Mungkin tentunya Bu Rachel sendiri kepingin ya anak-anak anak tersebut itu bisa aktif seperti semula ya. Padahal tadi saya mendengar dari Bu Rachel sendiri bahwa anak itu di akhir-akhir ini banyak sekali tidak masuk, bahkan orang tuanya sudah pernah ditemui, kemudian izin kembali begitu ya. Mungkin bisa diceritakan pada saya Bu Rachel, kepinginnya Bu Rachel itu yang mungkin dalam situasi seperti ini kepinginnya yang seperti apa gitu ya. Ya, itu Pak, saya pengennya Mbak Giona ini aktif kembali ke sekolah begitu loh. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang ada masalah begitu, saya itu pengennya Mbak Giona bilang atau orang tuanya lah paling enggak izin lagi. Karena kan izinnya waktu di awal-awal saja kalau sedang sakit begitu. Nah, kami juga sudah merespon, sudah menanggapi. Tapi kok ini yang ini habis kemarin lomba-lomba itu dia nggak izin lagi begitu, orang tuanya ini nggak izin lagi, jadi komunikasinya kurang ya begitu. Saya sudah menanyakan tapi alasannya juga cuman iya Bun mohon maaf begitu saja. Nah itu, nah saya pengennya ini kan Mbak Kiona aktif lagi, kalau misalnya ada masalah ya sebaiknya bisa dikomunikasikan begitulah dengan gurunya begitu. Hmm, Gimana itu kalau menurutnya Pak Tamrin Pak? Eh, Mungkin apa sih yang Bu Ragil itu sudah tahu tentang orang tuanya. Kalau tadi disampaikan bahwa orang tuanya setelah siswanya masuk, kemudian Bu Ragil juga menyampaikan ada apa dan seterusnya begitu. Mungkin ada Bu Ragil yang tahu tentang si anak tersebut, gitu. Atau mungkin pernah ngobrol atau mungkin pernah ketemu kemudian menyampaikan hal ini. Walaupun tadi tidak disampaikan bahwa ibunya sudah ditanya begitu, tapi mungkin bisa juga berbeda dengan anak ketika ditanya begitu. Kenapa yang sudah diketahui dari anak tersebut? Oh iya Pak, ini kan saya kan juga penasaran. Saya kan di WA, telepon kan juga nggak marem ya rasanya. Terus saya sempat tadi itu saya mendatangi rumahnya. Kebetulan saya ke rumahnya, orang tuanya sedang menjemput kakaknya dan itu Mbak Kiona itu ikut. Saya nungguin di depan rumahnya. Nah, saya tungguin emang karena saya penasaran, saya pengen ketemu.
Jadi saya nunggu ya waktunya ya lumayan lah saya nunggu di depan. Akhirnya saya ketemu. Nah saya ini tanya ada apa Mbak Fiona? Padahal Mbak Fiona juga sehat-sehat saja. Tadi saya menemui Mbak Fiona ini sehat-sehat saja. Tapi kenapa kok Mbak Fiona nggak sekolah? Nah alasannya itu kata orang tuanya itu Mbak Fiona itu ada yang nakalin begitu. Jadinya katanya teman-temannya ada yang nakal. Terus saya tanya, loh siapa yang nakal, yang mana, kok nggak bilang sama bu guru kalau ada yang nakal. Katanya itu cuma di apa pegang-pegang pipinya lah, mungkin itu temennya gemes atau gimana ya. Cuman kan anak itu kan kalau di kelas kan emang enjoy begitu. Dia itu asik kalau sudah sama temennya juga asik, entah itu cuman alasannya Ananda atau bagaimana kan kami juga ini perlu ini juga ya Pak ya. Nah itu apa? Kalau alasannya seperti itu. Cuman kalau ditanya bundanya, ditanya ibunya itu jawabnya bunda itu kalau jemput lama-lama begitu. Karena beberapa akhir sebelum dia mau kok sekolah itu bundanya kan nitipin dia di TPA. Nah, kelas TPA ini kan sampai pukul 4 begitu. Jadinya mungkin kok yang teman-teman yang pagi udah pada dijemput, dia kok belum dijemput atau gimana. Nah, ini tadi sudah saya tanyakan ke bundanya. Coba bunda besok pagi Ananda ini diajak sekolah, tetap diajak sekolah. Cuman nanti responnya gimana? Cuman tadi anaknya itu udah bilang nggak mau begitu Pak. Terus gimana? Ini saya jadi bingung ini Pak. Wah sebenarnya sudah keren sekali nih Bu Ragil, bahwa Bu Ragil tadi sudah bisa ketemu dengan anaknya, kemudian tadi anaknya juga sudah menyampaikan bahwa dengan di pegang-pegang pipinya itu juga mungkin teman-temannya itu mungkin agak gemes tapi gemes-gemes sayang begitu ya. Kemudian tadi juga sudah ketemu dengan orang tuanya dengan harapan ya mungkin ada persamaan identifikasi itu awal itu ya, ketika anaknya bilang seperti ini, ibunya juga bilang seperti ini, mungkin akan ada kesamaan. Maka di sini orang tuanya itu juga mungkin belum mengetahui secara jelas si anak tersebut, tapi anak sudah menyampaikan tadi ada temannya yang mungkin dibilang menjahili tapi sebenarnya gemes begitu ya. Ini sekali sebenarnya Bu Ragil sudah keren sekali pokoknya untuk bisa mengidentifikasi anak tersebut. Cuman kira-kira ya Bu Ragil punya solusi apa setelah tadi mengidentifikasi, menemui anak tersebut, agar anak tersebut bisa kembali ke sikap awal lagi gitu. Lah ya itu Pak, saya sedikit bingung juga sih, saya harus bagaimana lagi karena itu saya juga sudah komunikasi dengan orang tuanya, beliau juga sudah menyampaikan kenapa Ananda tidak mau berangkat ke sekolah dengan alasan temannya, begitu kan. Di sisi lain kan ini ada juga kayak kendala ya, mohon maaf sebelumnya, ini kan orang tuanya ini emang dulu kan kakak-kakaknya dua kan juga sekolah di TK Pembina juga. Nah itu agak kurang inilah istilahnya kurang telaten, kurang gatek kayak begitu sama ini anak itu. Nah ini tuh jadi sayanya masih bingung, ini kendalanya di orang tuanya atau di anak itu sendiri begitu. Karena kalau saya lihat juga anaknya di kelas itu kan dia kan asik begitu Pak. Nah ini untuk kedepannya itu saya itu kan pengennya juga anak itu aktif. Nah orang tua saya juga pengennya itu orang tua itu lebih telaten. Jadi oke lah anaknya nangis misal di pagi hari nangis. Oh nangisnya itu juga cuma sebentar, itu kok biasanya kalau misalnya nangis itu kan juga sebentar. Nanti kan kalau kita udah masuk ke kegiatan bermain gitu-gitu anaknya juga asik begitu. Mungkin ini ya kedepannya saya akan lebih gatek lagi begitulah Pak atau gimana itu ya. Ya kalau tadi dilihat dari Bu Ragil menyampaikan dengan orang tuanya, itu mungkin harapannya itu Bu Ragil itu bisa satu jalur gitu ya dengan orang tuanya. Kemudian tadi ketika disampaikan Bu Ragil dan orang tua, itu juga harapannya nanti anak tersebut bisa memahami antara apa yang disampaikan dari gurunya atau apa yang disampaikan orang tuanya juga, oh ini gurunya seperti ini, orang tuanya seperti ini, juga menjadi kekuatan bagi dia untuk bisa lebih semangat lagi begitu. Cuman kira-kira ya Bu Ragil, apa yang sudah ditempuh oleh Bu Ragil ini kira-kira ada hambatan nggak
tadi kita sudah ketemu dengan orang tuanya, kemudian sudah ketemu dengan anaknya, tapi berarti mungkin sudah belum ketemu dengan temannya atau sudah ketemu dengan temannya. Ketika sudah ketemu, kira-kira mereka mengatakan apa begitu? Ya itu Pak, karena tadi baru saya itu ya hari ini tadi yang ke orang tuanya itu, jadi saya belum ketemu sama teman-temannya juga. Maksudnya kan kalau tiap hari kan juga teman-temannya kita kan pagi itu ada presensi ya, tanyain siapa yang nggak sekolah. Nah teman-temannya ini juga kayaknya itu udah ini kangen banget gitu sama Mbak Giona ini. Mbak Giona, kenapa Mbak Giona kok nggak masuk sekolah gitu? Teman-temannya kan taunya sakit. Oke, kalau sakit kita doakan. Itu biasanya kan seperti itu kalau ada yang sakit atau apa. Nah, ini kan karena saking lamanya ya, mungkin ini teman-temannya juga nanyain. Jadi saya belum ketemu juga sama anak-anak. Mungkin besok ya Pak, saya tanya lagi lebih ini ke anak-anaknya. Kalau saya lihat, saya amati setiap harinya sih, anak-anak ya kalau gemes-gemes begitu sih ya wajar, asalkan nggak membahayakan, nggak sampai yang memukul atau apa gitu. Tapi kan dengan alasannya itu Mbak Giona itu nggak mau karena dinakalin itu. Nah kalau saya curiganya bukan curiga ya Pak, maksudnya saya ke ininya malah ke orang tuanya itu. Nah orang tuanya itu kayak nggak apa ya, mungkin dia saking sibuknya nggak kober atau gimana begitu ya. Gitu ya, lebih ke orang tuanya sih kalau menurut saya ya Pak ya. Ya. Oke, ketika Beragel tadi udah menganalisis, sepertinya bukan berawal dari anaknya, juga bukan berawal dari teman sekelasnya, tapi Beragel mungkin mengidentifikasi berawal dari orang tuanya. Mungkin ada rencana-rencana khusus yang mungkin akan dilakukan Beragel setelah ini Beragel, untuk tadi kan sudah dianalisis ya, berarti nanti sepertinya awal mula permasalahan itu ada di orang tua. Kira-kira apa solusi untuk bisa ke sana? Iya, tadi saya juga sudah komunikasikan dengan orang tuanya. Ada apa Bunda? Ini kan maksudnya Mbak Giona kan kalau sekolah bundanya kan lebih enak. Misalnya mau apa-apa, mau ke pasar atau mau apa-apa kan lebih waktunya lebih leluasa lah, bisa ngemek gawean rumah. Saya bilang gitu. Terus bagaimana kalau misalnya Mbak Giona ini kok misal Bunda nggak sempet mau nganterin atau gimana, ini kan ada rekan saya yang satu kan rumahnya Kedu, apa nanti biar dijemput sama Bu Desi, kan ini lewat rumahnya begitu. Terus ditawarin lagi ke anaknya, gimana mau ya, besok mau ya, begitu itu. Saya juga Bunda maaf ya, mbok ditelateni, besok dianterin aja kalau misalnya ini. Tapi kalau enggak ya itu nanti biar diampiri sama Bu Desi. Oh ya Bun, siap, besok coba ya Bun ya, bilang gitu. Ya semoga saja besok ini ya mau masuk sekolah. Cuman ya itu Pak, saya itu juga jadi bertanya-tanya, ada apa, apakah itu ada kesalahan di diri saya atau bagaimana begitu. Kan itu yang mengganjal juga. Berarti rencana Beragel ini tadi pengen biar anak tersebut itu dibarengi oleh teman teman ibunya ya, teman orang tuanya yang bukan teman saya Pak. Oh teman iya, guru pendamping saya, guru pendamping. Berarti mau biarkan berbareng dengan temannya Beragel, kemudian nanti sampai ke sekolahan begitu ya. Iya. Kira-kira tingkat keberhasilan Beragel ketika anak tersebut itu tadi dibarengkan dengan temannya Beragel itu, kira-kira tingkat keberhasilannya berapa persen itu Beragel? Kalau menurut sisanya begitu. Masih ini ya Pak, kayak masih 50-50 gitu kalau menurut saya ya. Iya, soalnya itu dari anaknya itu juga kan dia apa-apa itu masih bundanya begitu. Jadi saya itu pengennya itu kan dia masuk sekolah. Nah, di samping itu bundanya kan juga sibuk. Nah, kita sudah menawarkan solusi yang seperti itu. Tapi kok saya lihat kayaknya tingkat keberhasilannya itu masih 50-50. Jadinya saya belum yakin, betul-betul yakin apakah itu berhasil atau tidak begitu. Kira-kira tadi kalau memang itu 50-50 ya Beragel, kalau memang itu 50-50
apa ada gangguan yang mengganjal dari apa yang direncanakan Bu Rachel sendiri untuk bisa memberikan dengan teman Bu Rachel itu sampai nanti tingkat keberhasilannya kok baru diyakini 50% begitu. Iya Pak, begini kan anaknya itu kan masih di kelas awal ya, maksudnya di kelompok A, jadinya kan masih kayak belum belum terbiasa dengan sekolah begitu kan, karena dari awal juga sekolahnya baru beberapa aja. Nah ini anak ini kan jadi mungkin belum begitu mengenal gurunya, atau mungkin belum terlalu percaya atau gimana ya. Jadinya saya masih ragu juga apakah anak ini mau atau tidak begitu. Kalau si orang tuanya sih sudah ini, iya ya besok bareng ya mau ya begitu. Cuman anaknya ini yang enggak mau sama bunda aja begitu. Nah saya juga ini kan ke orang tuanya, mbok ini bunda kalau misalnya nggak mau bareng sama Bu Desi, mbok ya ditelateni, maksudnya itu dibegake dulu lah sebentar kan ya. Misalnya rewel itu ya wajar, nanti 1-2 kali ananda itu rewel, tapi setelahnya kan jadi terbiasa, jadi kan ini cuman buat pembiasaan aja. Wajar lah kalau di awal rewel, saya bilang begitu Pak. Kira-kira Bu Rachel komitmen apa terhadap rencana yang tadi Bu Rachel sudah rencanakan begitu ya, komitmennya apa agar bisa mendapat keberhasilan tersebut Bu Rachel? Komitmen saya yaitu saya lebih pengennya memberi pelayanan penuh, bisa lebih memahami karakter anak tersebut. Jadinya saya pengennya itu tahulah anak ini kenapa nggak mau dengan ada apa dengan temennya begitu, lebih paham. Jadi saya itu pengen kayak walaupun terkendala ini juga ya waktunya juga sebenarnya sih, karena anaknya juga jarang masuk sekolah, jadi itu Pak ya terkendala lah untuk mengetahui karakter anak tersebut. Nah saya pengennya itu komitmen saya ya, di samping membuat anak-anak lebih semangat lagi ke sekolah, nah bisa lebih dekat lah dengan gurunya, ada apa-apa dikomunikasikan dengan bu gurunya, begitu Pak. Nah, kira-kira sudahkah Bu Rachel membuat komitmen dengan teman Bu Rachel yang tadi diminta untuk boncengi itu ya? Jadi dari pas mau berangkat itu bisa nyamperi anaknya, itu ada komitmen sehingga nanti ada kesamaan antara tujuan Bu Rachel dengan apa yang mau ditindaklanjuti oleh temannya Bu Rachel itu. Iya sudah Pak, saya sudah komunikasikan dengan teman saya tersebut, Bu ini kan Ananda begini. Nah coba karena orang tuanya juga sibuk, kita yang pelalah, istilahnya itu kita yang pelalah, kita sempetin waktu, kita parani itu, masih dijemput anaknya nanti biar ini mau ke sekolah. Saya juga sudah komunikasikan itu dengan orang tua, sudah dengan teman saya itu juga, teman saya juga setuju, iya Bu itu ide yang bagus begitu. Cuman anaknya ini, kendalanya di anaknya ini. Jadi itu yang masih membuat saya ragu. Kalau menurut saya begini, kalau menurut saya Bu Rachel itu sudah keren sekali. Salah satunya Bu Rachel itu sudah bisa berkolaborasi dengan teman atau rekan sejawat untuk mengatasi permasalahan anak didiknya. Ini betul-betul luar biasa Bu Rachel. Bu Rachel, kira-kira kalau Bu Rachel sudah mau menerapkan tadi apa yang direncanakan, itu kira-kira Bu Rachel untuk membuat 50% menjadi 100% keyakinan itu, Bu Rachel mempunyai waktu berapa lama ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini? Pengennya ya secepatnya ya Pak. Saya pengen anak itu bisa semangat lagi ke sekolah tanpa ada hambatan, ada gangguan apapun ya. Pengennya secepatnya. Ya target saya dalam waktu seminggu inilah anak itu mau. Besok kalau misalnya kok masih, tadi kan sudah saya datangi ke rumah, saya sudah komunikasikan, kok masih besok kok masih ngambek ya, saya nanti akan ambil sikap lagi lah besok. Gimana kalau menurut Pak Tamrin begitu? Kalau saya lebih lebih apresiasi dengan Bu Rachel karena tadi Bu Rachel sudah menempuh
untuk bisa kolaborasi dengan teman atau teman rekan sejawatnya Bu Ragil. Kalau tadi targetnya 50, kemudian bisa menjadi 100%, keyakinan Bu Ragil untuk mencapai itu dalam waktu 1 minggu. Saya jadi penasaran sekali, Bu Ragil, 1 minggu ke depan itu apa yang tadi sudah direncanakan itu kayaknya akan luar biasa ini. Dalam waktu 1 minggu akan membuat keyakinan pada anak tersebut. Kemudian Bu Ragil juga sudah bisa berkolaborasi dengan teman guru, itu sudah luar biasa. Saya penasaran sekali Bu Ragil untuk menunggu 1 minggu ke depan itu Bu Ragil untuk membuat si anak itu menjadi lebih baik seperti semula lagi begitu. Kira-kira seperti apa begitu. Jadi betul-betul akan saya tunggu itu 1 minggu itu Bu Ragil. Iya. Kira-kira kita akan ketemu kembali untuk membahas si anak bisa kembali menjadi lebih baik itu setelah 1 minggu berarti ya Bu Ragil. Iya, siap Pak. Ya, insya Allah akan saya buktikan. Besok saya kirimin videonya atau fotonya ya Pak ya. Ditunggu ya. Cuman mungkin Pak Tamrin ada masukan lah buat saya untuk kedepannya itu saya lebih harus bagaimana atau gimana begitu Pak terkait biar anak-anak ini selalu muncul lah. Jadi enggak ya memang kalau usia anak TK sih bahasanya itu mut-mutan ya Pak ya. Jadi dia itu suasana hatinya itu mudah sekali untuk berubah. Nah, bagaimana untuk biar konsisten anak itu semangat begitu? Adakah ide atau mungkin masukan dari Pak Tamrin? Iya. Kalau tadi dilihat dari permasalahan yang ada, Bu Ragil itu sudah tepat sebenarnya, sudah bisa dekat dengan anak, kemudian tadi sudah bisa sinkronisasi dengan orang tuanya. Bahkan untuk mengatasi hal ini saja sudah bisa berkolaborasi dengan temannya, itu sebenarnya sudah cukup begitu. Cuman ketika Bu Ragil membuat suatu keyakinan bahwa dengan cara-cara Bu Ragil itu sudah diyakini betul, saya yakin waktu 1 minggu bahkan kurang dari 1 minggu itu sudah bisalah untuk bisa mencapai anak tersebut bisa kembali menjadi siswa atau menjadi anak yang seperti yang Bu Ragil harapkan begitu. Saya hanya tidak sabar aja untuk menunggu hal ini akan bisa menjadi lebih baik lagi seperti semula begitu. Iya, ditunggu ya Pak ya, dan doakan juga semoga saya berhasil, anak-anak juga lebih semangat lagi, begitu Pak. Ya, tetap semangat lagi, tetap semangat lagi. Saya tunggu waktunya. Kemudian mungkin kita akan ketemuan di sesi setelah kucing ini Bu Ragil. Saya tunggu 1 minggu, mungkin kita bisa di tempat yang lebih enak. Bu Ragil bisa ketemuan di tempat saya, atau mungkin saya juga bisa ketemuan di tempat Bu Ragil begitu. Iya. Siap Pak, besok kita bicarakan lagi ketika anak itu sudah ada perubahan ya Pak ya. Terima kasih sekali Pak. Alhamdulillah saya sedikit merasa lega. Saya bisa mengeluarkan unek-unek saya. Terima kasih sekali sudah menjadi pendengar yang baik buat saya. Baik, terima kasih, pokoknya terima kasih. Ya, mohon maaf juga saya sudah mengganggu waktunya Pak Tamrin ya Pak ya. Sampai ketemu kembali dan selamat beristirahat melanjutkan aktivitas Bu Ragil. Iya Pak. Sampai ketemu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Ragil, ketemu kembali. Ya Pak, halo, apa kabar? Baik. Maaf Bu Ragil, tadi itu saya mau ketemu di ruang Ibu Kepala Sekolah. Kemudian Bu Ragil itu saya cari-cari itu tidak pernah ketemu, dan mohon maaf, ini saya menghubungi Bu Ragil ini saya kepengen mengungkapkan unek-unek saya dan Ibu Kepala Sekolah tentang sekolahan kita. Begitu. Oh iya Pak, mohon maaf karena saya ini selalu sibuk ya, banyak acara. Jadi ini ya, kita jaranglah punya waktu begitu. Ada apa ya Pak? Kok tumben sekali ini? Ada masalah apa? Sebelumnya mohon maaf Ibu Kepala Sekolah bahwa saya agak mendadak rukol dengan Bu Kepala lewat daring karena tadi mau ketemuan lewat offline itu kok sulit sekali begitu. Saya mencari hampir beberapa kali di ruang kepala sekolah tidak pernah ketemu. Kemudian ya udahlah nanti malam saya
saya langsung calling aja lewat meeting begitu. Sehingga ini alhamdulillah, mohon maaf untuk malam ini saya mengganggu Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan walaupun itu di luar kedinasan, tapi semoga ini apa yang saya sampaikan adalah permasalahan kedinasan begitu. Iya. Begini Ibu, saya itu seringkali menjumpai beberapa guru, teman-teman rekan kita ketika menangani anak begitu, itu seperti contoh ketika ada anak yang terlambat itu seringkali diminta untuk bersih-bersih halaman sampai jamnya dia itu mau masuk itu sudah terlambat sehingga menjadi lebih terlambat lagi sehingga jam 1-2 kadang tidak bisa mengikuti, apalagi itu ketika jam pelajaran saya itu 2 jam dia tidak ikut anaknya karena apa, dihukum oleh guru karena dia terlambat. Kemudian ada lagi Ibu, ketika pas istirahat itu ada anak yang diminta datang ke ruang guru. Disuruh apa? Ternyata di sana itu disuruh nyanyi dan disuruh menari kayak jaran kepangan itulah. Itu ngerti-ngerti. Kemudian saya tanyakan, ternyata anak tersebut itu di dalam kelas itu rame sendiri, kemudian dihukum, tapi dihukumnya itu kok dihukum di ruang guru begitu. Dan mungkin beberapa guru yang lain yang sering kali saya jumpai itu sering melakukan hal itu. Jadi ketika saya itu pernah ikut CGP, calon guru penggerak, dan kemarin pernah melakukan materi restitusi, kemudian ada materi segitiga restitusi sama yang lain untuk menangani anak, itu seperti bertolak belakang sekali dengan saya begitu Ibu. Nah ini saya bertemu dengan Ibu secara daring ini harapannya karena saya butuh secepatnya permasalahan ini bisa teratasi dengan baik begitu Ibu. Baik Pak Tamrin, berarti ini terkait dengan anak-anak yang terlambat, lalu Pak Guru atau Bu Gurunya ini memberi hukuman jadi terlambat masuk di kelas begitu ya Pak ya. Selanjutnya untuk berarti untuk pertemuan ini rencananya bagaimana Pak? Maksudnya rencana pertemuan ini Pak Tamrin tujuannya biar apa atau bagaimana begitu Pak? Baik Ibu, rencana saya dalam permasalahan ini tujuannya adalah bahwa apa yang sudah pernah saya dapatkan di CGP itu juga guru-guru itu juga memahami, dan kemarin itu sebenarnya saya sudah sudah melaksanakan yang namanya diseminasi, kemudian memberikan contoh bagi beberapa guru sehingga mungkin saya bisa memberi tauladan bagi teman-teman saya dalam menangani anak itu harusnya tidak seperti itu begitu. Sehingga tujuannya harapan saya bahwa guru-guru ini ya ketika menangani anak-anak itu jangan seperti itu. Kadang anak yang takut ya semakin takut, kadang anak yang mungkin kepengen tidak pelajaran malah jadi kepengen tidak pelajaran lagi begitu Ibu. Iya, sudah keren sekali ya Pak. Kemarin emang Bapak sudah melakukan diseminasi dengan guru-gurunya. Lalu kira-kira ada hambatan atau gangguan seperti itu Pak yang menghalangi Bapak ini untuk biar ini istilahnya anaknya itu biar lebih bisa, jadi gurunya itu lebih bisa memberikan hak atau mungkin dengan hukumannya itu yang seperti apa begitu, bagaimana Pak itu kalau menurut Pak Tamrin? Ya kalau menurut saya itu sebenarnya kan guru itu harusnya menjadi tauladan ya Bu. Jadi ketika kita menangani anak begitu di kelas, ketika ada anak yang mungkin dia rame di kelas, itu harapannya guru itu paham, oh anak ini kinestetik, oh anak ini seperti apa begitu, sehingga guru itu harusnya memberi fasilitas atau memberi bahwa ini adalah sesuai dengan kebutuhan siswa, maka siswa yang seperti itu harusnya nanti bisa dikelompok-kelompokkan sehingga pembelajaran itu bisa dibikin semenarik mungkin agar anak tersebut juga bisa berkurang untuk ngobrolnya begitu. Berarti ini sudah termasuk solusi ya dari Pak Tamrin ya. Jadi Pak Tamrin memberi solusi ini biar anak-anak lebih ini di kelas begitu ya. Lalu rencananya Pak Tamrin ini kira-kira untuk mencapai tujuannya Pak Tamrin ini seperti apa Pak? Ya. Saya pengen tahu secara ini kan
Pak Tamrin sudah ini ya, sudah bagus, sudah melakukan diseminasi, sudah ini juga memberi contoh teladan yang baik begitu. Lalu untuk rencana selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut, kira-kira bagaimana Pak? Ya, kalau menurut saya itu sebenarnya akar dari permasalahan itu kan kalau dibilang dari siswa ya dari siswa, akan tetapi bisa dibilang dari guru juga dari guru. Kalau seandainya guru itu tadi mungkin cara pengatasannya itu tidak langsung asal hukuman, saya yakin anak-anak itu juga akan bersikap yang berbeda begitu. Maka dari itu harapan saya itu gurunya dulu yang perlu membenahi hal itu begitu. Tapi kendalanya seperti ini Ibu Kepala Sekolah. Saya itu kan kebetulan guru baru dan mohon maaf saya belum 1 tahun begitulah. Kemudian guru yang seringkali kemudian saya temui mereka melakukan hukuman pada anak-anak tersebut itu adalah guru-guru senior begitu loh. Jadi saya itu ketika mau share, mau apa itu rasanya saya itu seperti canggung gitu ya. Iya. Maksud saya itu junior kemudian ngomong dengan senior seperti ini tuh kayaknya ya itulah, jadi saya tuh hatinya seperti apa begitu loh ketika saya ngobrol dengan mereka begitu. Oh iya, saya memahami sekali bagaimana situasinya Pak Tamrin ya di sini karena sebagai guru baru. Tapi harusnya begini ya Pak, ya Pak Tamrin buang jauh-jauh lah rasa canggung itu ya, karena di sini kan kita mempunyai visi yang sama, tujuannya juga sama kan untuk anak-anak kita, bagaimana kita bisa ini hak anak gitu. Nah jadinya Pak Tamrin ya sebenarnya wajar sih masih canggung karena merasa guru baru di sini. Tapi kan kita di sini punya hak yang sama begitu. Nah hilangkan rasa canggung itu nanti bisa komunikasi lah, misalnya kita lebih berkomunikasi lagi dengan baik. Bagaimana apalagi di sini sekarang Pak Tamrin ini sudah calon guru penggerak. Nah, di sana pasti banyak ilmu yang didapat. Nah, itu bisa diterapkan dengan teman-temannya tanpa kita ini menggurui ya. Maksudnya kita cuma sharing-sharing begitu, Pak. Gimana kalau seperti itu? Nah, itu kira-kiranya untuk selanjutnya strategi apa kira-kira yang akan Bapak tempuh untuk mencapai tujuan? Strategi awal saya minta izin pada Ibu Kepala Sekolah, kalau bisa setiap pagi juga ada briefing Ibu, ada briefing mungkin beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi oleh rekan guru itu juga bisa tersampaikan pada umum sehingga nanti semua guru juga bisa memahaminya, kemudian mereka juga bisa ketika kita ngobrol dengan mereka juga sudah didahului oleh kepala sekolah begitu. Strategi yang luar biasa itu Pak. Kira-kira jangka waktunya berapa lama ya Pak ya untuk bisa mencapai tujuannya Bapak ini? Ya kalau saya mungkin ketika besok pagi Ibu Kepala Sekolah itu bisa menyampaikan dalam briefing begitu ya, kita mendadak ada briefing begitu mungkin 15 menit, 10 menit. Mungkin target saya ketika untuk suasana yang ada penghukum sehingga menjadi jadi pendamping begitu, itu mungkin dalam waktu tidak lebih dari 1 minggu lah kita mungkin bisa ngobrol dengan gurunya, mungkin saya bisa menerangkan mereka kasihanlah anaknya seperti ini kan. Iya. Itu mungkin akan lebih cepat dalam waktu 1 minggu begitu. Iya, target luar biasa ya. Insya Allah besok kita akan ini briefing untuk terkait dengan bagaimana penanganan yang tepat buat anak yang terlambat begitu ya Pak ya. Untuk selanjutnya kira-kira komitmen apa yang ini Bapak punya komitmen apa gitu terhadap rencana aksi Bapak tersebut? Komitmen saya akan selalu berkomunikasi dengan teman guru, teman sejawat, bahwa sebenarnya dari bapak-bapak ibu senior yang sering melakukan hukuman itu sebenarnya juga sering asik lah ngobrol dengan saya gitu. Kemudian saya akan membuat komitmen bahwa ketika saya ngobrol dengan mereka itu sedikit-sedikit saya akan
mengarahkan ke apa ya, ke permasalahan saya tadi, sehingga ketika saya berhubungan atau mengobrol dengan mereka itu mereka akan semakin paham ketika dalam CGP itu ada ilmu yang dia menangani anak itu harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, begitu. Jadi saya akan menyampaikan yang kemarin untuk diseminasi belum tersampaikan secara penuh, akan saya ulang gitu. Iya, wah keren sekali ya Pak komitmennya ya Pak. Semoga ini bisa tercapai. Ternyata Pak Tamrin bisa menemukan solusinya sendiri ini ya untuk kedepannya. Mungkin siapa saja yang dapat membantu Bapak untuk menjaga komitmen ini Pak? Ya tentunya satu dari Ibu Kepala Sekolah sendiri untuk melaksanakan briefing. Yang kedua saya mungkin dengan rekan sejawat lainnya lah. Iya, ya. Baik Pak, apakah ada hal lain yang perlu disampaikan? Pak Tamrin ini menurut saya sudah keren, sudah hebat. Bisa ini ya, semoga kedepannya saya juga bisa komunikasi lagi lah dengan semua guru-guru bagaimana cara menangani anak tersebut. Ya, begitu. Apakah ada hal lain Pak? Oke, terima kasih sekali Bu Kepala Sekolah sudah mencerahkan saya. Mungkin ini bisa menjadi semangat saya untuk bisa berkomunikasi kembali dengan teman-teman rekan guru lainnya agar permasalahan ini bisa cepat teratasi dan anak-anak didik kita itu tidak selalu kehilangan pelajaran, tapi mereka bisa full menerima pembelajaran begitu. Iya, iya. Amin. Iya, Pak. Oke, baik. Sudah cukup ya Pak ya, atau masih ada ya, lagi? Terima kasih sekali Bu Kepala Sekolah sudah memberikan banyak solusi sehingga saya mungkin sudah tercerahkan dan hari ini tetap semangat untuk saya. Gitu. Tetap semangat Pak Tamrin ya. Terima kasih. Terima kasih juga sudah mengkomunikasikan dengan saya. Ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita akan ketemu kembali besok pagi Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.